Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syairul Basit. Saya dari kelas 11 IPS 2. Kali ini saya dan kelompok saya yaitu kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Di kelompok 6 ini terdiri dari diri saya sendiri yaitu Syairul Basit. Yang kedua ada Muhammad Zikri, dan yang ketiga ada Rafan Zaidan, dan yang keempat ada Syahdan Afrika, dan yang kelima ada Daniel Fatima Nurdan. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah singkat dinasti Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu tahun 132 sampai 656 Hijriah atau bertepatan dengan 750 sampai 1258 Masehi, dan menggantikan Daulah Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun, yaitu 40 sampai 132 Hijriah atau 660 sampai 750 Masehi. Dengan tumbangnya Bani Umayyah, maka kekuasaan berpindah ke tangan dinasti Abbasiyah. Dinamakan dinasti Abbasiyah dinisbahkan kepada paman Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Karena Abbas bin Abdul Thalib itu pendiri dan kekhalifahannya itu merupakan keturunan darinya. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas As-Saffah yang berkuasa selama 132 sampai 136 Hijriah atau bertepatan dengan 750 sampai 753 Masehi. Dinasti Abbasiyah selama masa tersebut dipimpin oleh 37 khalifah. Khalifah yang terakhir adalah Al-Mu'tasim yang berkuasa pada tahun 124 Hijriah atau 1258 Masehi dan mati terbunuh oleh pasukan Mongol di bawah pimpinan oleh Hulagu Khan. Hulagu Khan adalah cucu dari Genghis Khan. Nama saya Eka Zaidan Fadlur Rahman dari kelas 11 IPS 2. B. Khalifah-khalifah besar pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama Abu Abbas As-Saffah, yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur, yang ketiga Harun Ar-Rasyid, yang keempat Al-Ma'mun, yang kelima Al-Mu'tazim, dan yang keenam Al-Watsik. Mereka adalah para khalifah yang telah mengantarkan ke puncak masa kejayaan dan keemasan daulah dinasti Abbasiyah. Setelah itu hampir tidak ada khalifah yang besar lagi. Hal ini dikarenakan mereka lebih banyak kesibukan dengan hal duniawi dan saling berebut kekuasaan. Selama berkuasa, dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaannya, mulai dari berdirinya hingga sampai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Watsik Billah tahun 232 Hijriah atau 879 Masehi. Masa tersebut merupakan masa yang gemilang, bahkan dapat dikatakan masa keemasan dan kejayaan bagi umat Islam hampir di segala bidang, terutama bidang keilmuan dan menjadi pusat peradaban dunia. Nama saya Muhammad Zikri dari kelas 11 IPS 2. C. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan pada Islam sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Kaum muslimin telah menganggap mencapai puncak kemuliaan dan kekayaan, baik itu di bidang kekuasaan, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Baik pengetahuan tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai ilmu telah lahir pada zaman tersebut. Hal ini dikarenakan antara lain: 1. Berbagai macam penelitian dan kajian tentang ilmu pengetahuan dilakukan oleh para kaum muslimin itu sendiri. 2. Adanya kegiatan penerjemahan buku-buku bahasa asing seperti Yunani, Mesir, Persia, India, dan lain-lain ke dalam bahasa Arab dengan sangat lincah. 3. Adanya buku-buku yang diterjemahkan antara lain ilmu kedokteran, kimia, ilmu alam, mantik atau logika, filsafat aljabar, ilmu falak, matematika, seni, dan lain-lain. Penerjemahan dan penelitian tersebut pada umumnya dilaksanakan pada masa kekhalifahan Abu Ja'far, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, dan Mahdi. Khalifah Harun Ar-Rasyid sangat concern dalam memajukan pengetahuan tersebut. Beliau mendirikan lembaga ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengkajian ilmu perpustakaan serta lembaga pendidikan atau perguruan tinggi. Buah dari perhatian tersebut, kaum muslimin dapat mempelajari berbagai ilmu dalam bahasa Arab.
dan hasilnya bermunculan sarjana-sarjana besar muslim dari berbagai daerah, halnya imam berbagai disiplin ilmu yang sangat terkenal, juga ulama-ulama besar yang sangat tersohor seperti Imam Abu Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Hasil perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. A. Ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis dari sunnah, perawinya, fikih, dan lain-lain. Pada masa itu bermunculan ahli hadis yang besar dan terkenal beserta hasil karyanya, antara lain: 1. Imam Bukhari. Kitabnya yang termasyhur adalah Al-Jami'us Sahih dan terkenal dengan Sahih Bukhari. 2. Imam Muslim, terkenal dengan kitabnya yaitu Sahih Muslim. 3. Abu Dawud, dengan kitab hadisnya berjudul Sunan Abu Dawud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gazam Nugraha, kelas 11 B. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan tentang makna atau kandungan ayat Al-Quran, sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, hukumnya, dan lain-lain. Adapun ahli tafsir termasyhur ketika itu antara lain: 1. Abu Jarir At-Tabari dengan tafsirnya Al-Quranul Azim sebanyak 30 juz. 2. Abu Muslim Muhammad bin Bahar Isyafani Mu'tazilah dengan tafsirnya berjumlah 14 jilid. Yang C. Ahli filsafat Islam. Yang pertama Al-Kindi, dari tahun 185 sampai 252 Hijriah atau 805 sampai 873 Masehi. Beliau terkenal dengan sebutan filosof Arab. Beliau juga menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Bermacam-macam ilmu telah dikajinya, terutama filsafat. Dan yang kedua ada Al-Farabi, dari tahun 180 sampai 260 Hijriah atau bertepatan dengan 780 sampai 863 Masehi. Beliau menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Al-Farabi banyak menulis buku mengenai logika, matematika, fisika, metafisika, kimia, etika, dan lain sebagainya. Terutama filsafatnya mengenai logika, antara lain dalam bukunya Syekh Kitab Al-Ibarah lil Aristo. D. Ahli kedokteran Islam. Yang pertama Ibnu Sina. Di samping sebagai filosof, ia juga dikenal sebagai tokoh kedokteran. Bukunya yang sangat terkenal di bidang kedokteran adalah Al-Qanun fi Al-Tib. Dijadikan buku pedoman kedokteran di universitas-universitas Eropa maupun negara-negara Islam. Yang kedua ada Hunain Ibnu Ishaq. Beliau lahir pada tahun 809 Masehi dan meninggal pada tahun 874 Masehi. Beliau adalah dokter spesialis mata. Karyanya adalah buku-buku tentang berbagai penyakit dan banyak menerjemahkan buku-buku kedokteran yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. E. Ahli sejarah. 1. Ibnu Qutaibah, hidup pada tahun 828 Masehi sampai 889 Masehi. Dengan hasil karyanya Uyun Al-Akbar yang berisi sejarah politik negeri-negeri Islam, At-Tabari menulis tentang sejarah para rasul dan raja-raja. Ibnu Khaldun, hasil karyanya Al-Ikhbar, banyaknya 7 jilid dan setiap jilidnya berisi 500 halaman. F. Ahli fikih. 1. Imam Abu Hanifah, 80 sampai 150 Hijriah atau 700 sampai 767 Masehi. Beliau menyusun mazhabnya yaitu mazhab Hanafi. 2. Imam Syafi'i, nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Syafi'i, 150 sampai 204 Hijriah atau 767 sampai 802 Masehi. Sewaktu berumur 7 tahun sudah hafal Al-Quran dan menyusun mazhabnya yaitu mazhab Syafi'i.
G. Ahli tasawuf. 1. Rabi'ah Adawiyah, lahir di Baghdad tahun 714 Masehi. Ajaran tasawufnya dinamakan Mahabbah. 2. Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Ghazali, 1059 sampai 111 Masehi. Hasil karyanya yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin.